kehadiran 12 saksi ini sama pentingnya dengan kehadiran ke-12 saksi ini ketika pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Maka terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf sama-sama punya hak yang sama untuk pemeriksaan ke-12 saksi. Kami sudah tersambung lagi dengan Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Suparji tadi sempat terputus, tapi yang saya juga mungkin sempat bertanya-tanya begitu. Ini kan dipisah ya antara Ferdy Sambo, Putri Chandrawati digabung, lalu Ricky Rizal dan Kuatmaruf digabung sidangnya. Nah, sebenarnya ada ininya nggak sih Pak, dasar pemilihan kenapa yang digabung Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, lalu Kuatmaruf dan Ricky Rizal digabung gitu. Kita mungkin harus mengesampingkan Richard Eliezer karena dia adalah justice kolaborator. Tapi ini kenapa dua-dua ini yang dipilih begitu Pak Suparji? Ya, memang ini menjadi salah satu metode persidangan yang mana bisa saja itu diusulkan oleh jaksa penuntut umum atau kemudian ditetapkan oleh majelis hakim, bagaimana teknis persidangannya. Nah, kalau kita lihat dalam proses pemeriksaan saksi juga kan menggunakan klaster-klaster ya. Artinya ini klaster keluarga atau klaster security, asisten rumah tangga dan sebagainya. Sepertinya dalam pemeriksaan atau kemudian dalam persidangan untuk terdakwa ini, ya ini sekali lagi dalam konteks persidangan terdakwa ini juga sepertinya menggunakan ya klaster tentang peran ya, di mana dalam hal ini yang awal kan peran dari pelaku ya, yaitu Eliezer sebagai eksekutor karena menembak. Sementara ini kan dianggap seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah klaster dari dalam hal ini atasannya ya, atasan formal kemudian informal ya. Dalam arti kan kalau sama Sambo kan punya hubungan kedinasan kan. Sementara kalau istrinya mungkin punya hubungan karena kekeluargaan, karena yang bersangkutan istri dari atasannya tadi itu. Nah, pada sisi yang lain juga mungkin dipertimbangkan adanya satu pertimbangan tentang peran yang bersangkutan, misalnya membiarkan terjadinya peristiwa pembunuhan berencana tadi itu, atau kemudian turut serta merancang adanya peristiwa pembunuhan berencana tadi itu. Nah, sementara yang ketiga, ini yang disidangkan pada hari ini, misalnya dalam konteks klaster sebagai terdakwa yang dianggap turut serta ya, karena memang sejauh fakta atau kemudian sejauh terungkap di dalam persidangan itu keduanya itu turut serta dalam konteks misalnya tidak mencegah terjadinya pembunuhan berencana atau kemudian membiarkan terjadinya pembunuhan berencana. Jadi ini adalah satu metode untuk pemeriksaan saksi untuk kepentingan terdakwa, yang mana ada 5 orang terdakwa untuk pasal-pasal yang sama, tetapi kemudian ini ada perbedaan peran yang dilakukan. Apakah kemudian yang kali ini juga dianggap sebagai peran dalam konteks turut membantu. Nah, sementara kalau yang kemarin itu adalah dalam konteks peran yang menyuruh playernya, yang aktor intelektualnya. Karena Ferdy Sambo ini kan sebagai yang menginisiasi, yang memerintahkannya kan itu. Sementara kalau kemarin Eliezer itu adalah sebagai pelaku di lapangannya, dalam arti yang melaksanakan eksekusi pembunuhan berencana, yang menembak. Sementara itu terungkap dalam dakwaan para terdakwa dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah seperti itu. Karena mungkin saja hakim seandainya diperiksa satu persatu, mungkin itu akan semakin memakan waktu, tidak efektif, tidak efisien, tidak sesuai dengan asas pemeriksaan perkara, cepat, murah, dan sederhana. Tetapi ini mungkin juga kalau disatukan 5-5-nya, mungkin juga akan menghadapi persoalan psikologis, persoalan ada tekanan, dan sebagainya. Nah, pertimbangan yang lain menurut saya adalah ketika antara ya FS dan PC disatukan, saya kira kan kepentingannya sama dalam arti bahwa ini
akan berusaha meringankan, tapi dalam posisi yang sama. Berbeda seandainya ini kalau disatukan dengan Kuat Ma'ruf atau Rizky Rizal, itu tentunya mereka akan bisa tidak apa adanya, akan saling menyalahkan dan lain sebagainya. Jadi ada pertimbangan psikologis di situ, bagaimana pengelompokan, klasterisasi para terdakwa ini juga digunakan satu pertimbangan supaya para terdakwa itu tidak berada dalam situasi ketakutan juga. Bisa dibayangkan misalnya Kuat Ma'ruf atau Rizky Rizal kalau seandainya disibukkan bersamaan, Ferdy Sambo mungkin akan ketakutan, mungkin menjadi dalam tekanan, maka kemudian itu dipisahkan. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu teknik, salah satu metode persidangan yang mungkin jaksa mengajukan dan hakim kemudian menyetujui, dan dari pihak penasihat hukum itu kemudian tidak keberatan, termasuk kemudian pada terdakwa juga tidak keberatan. Jadi ini adalah satu hal yang kemudian menjadi metode pemeriksaan. Yang terpenting adalah para saksi itu bisa memberikan keterangan apa adanya dan kemudian bisa membuat perkara ini menjadi terang benderang perkaranya, dan pada akhirnya nanti hakimlah yang akan menilai keterangan saksi-saksi tersebut gitu. Meskipun terdakwa tidak keberatan, lalu juga mungkin ini ada asas supaya persidangan efektif dan efisien dan cepat.